terus panas. Halo guys. Ada lu ngapain sih Ki? Bawa kipas. Panas banget nih. Iya Hari ini cuy, bener-bener sumpah aja panas banget, iya benar. Lu ngerasa panas gak sih Kil? Iya, panas banget. Gimana ya panas di Padang Mahsyar? Iya. Sumpah serem banget deh bahasanya. Masalahnya gue udah lihat aplikasi pantauan cuaca. Nah katanya tuh hujan. Makanya gue tuh bawa payung sama ponco. Ye, namanya juga kan prediksi. Ya nggak bisa gitu. Itu tuh harus akurat. Nggak mau tahu pokoknya gue. Yang penting harus akurat, presisi, no error sama sekali. Ya elah ribet banget sih nih orang dengerin gue. Jadi itu tuh kan aplikasi pemantauan cuaca. Itu tuh adalah mode dari kuantitatif model. Nah lu sebagai anak kelautan harusnya ngerti dong, dengerin itu tuh jadi pasti bisa aja ada kesalahan, ada error. Jadi dan bisa juga nggak akurat gitu loh. Nih dengerin gue ya. Jadi aplikasi pemantauan cuaca itu kan sebenarnya bagian dari kuantitatif model. Dimana si bagian dari kuantitatif model itu biasanya ngambil data historis atau variabel dari cuaca-cuaca yang udah ada sebelumnya. Makanya itu tuh biasa terjadi error, terus ketidakakuratan sama ketidaktepatan. Nih error karena apa? Error tuh karena bisa mempengaruhi semua variabel dan pengukurannya, atau bisa juga dibilang karena sistematik error. Misalnya kalau random error nih, si aplikasi pemantauan cuacanya tiba-tiba si satelitnya tuh ada gangguan, makanya prediksinya bisa salah. Terus kalau misalnya sistematik error, bisa juga nih karena si aplikasi pemantauan cuacanya itu mengalami kendala yang bener-bener berarti gitu loh. Terus tuh yang kedua ya, kurang data. Nah karena kurang data nih, misalnya nih, jadi si aplikasinya tuh emang didesain kayak ngambil data-data historis dari sebelumnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kurang data, makanya itu tuh bisa rentan terjadi kurang presisi kayak gitu. Makanya kalau misalnya biar presisi, itu tuh sebenarnya si cuacanya tuh data cuaca tuh kayak data cuaca globalnya itu tuh harus banyak gitu loh keterulangannya. Jadi supaya presisi, keterulangannya harus banyak. Mungkin ya kenapa tuh aplikasinya error, karena mungkin data historis yang diambil buat bikin aplikasi pemantauan cuacanya keterulangannya dikit atau datanya dikit. Terus nih yang ketiga, makanya kenapa sih bisa gak tepat? Karena bisa aja terjadi downscaling. Maksudnya downscaling itu karena apa? Jadi ada data yang berbeda nih. Jadi antara data yang udah kita punya sama kejadian yang terjadi sebenarnya. Makanya akurasinya itu jelek banget. Kalau misalnya akurasinya harus bagus, itu tuh data yang sebenarnya sama data yang ada pada kita punya, data yang ada di aplikasi itu tuh harus akurat kayak gitu. Makanya nggak akurat. Aduh, gimana sih ini aplikasi? Iya cuy, makanya tuh kita harus bisa kali ya bikin yang kayak gitu ya. Sumpah speechless banget keluhan saya kini bisa jadi sumber informasi. Emang seru banget ini mah. Ya gitu sih sebenarnya. Itu tuh biar lu pada udah ngeluh lagi lah. Jadi lu tahu gitu sebenarnya kalau misalnya aplikasi yang kita buat tuh bisa aja ada error, ada ketidakakuratan sama ketidakpresisian gitu. Yang boleh sedaging ini pembahasannya. Aduh. Udah lah, kita cabut ke kelas aja yuk. Udah mau kelas yuk. Gue belum ngerjain tugas nih. Duh, payung gue nih banyak banget ya. Ribet sih emang ribet. Sumpah ini jauh banget. Murah lagi ya? Iya cuy. Kalian Pas banget. Iya. Yuk mau ke kelas bareng. Ayo, ayo guys. Berangkat. Oh, enak banget di belakang ya. Itu ada siapa guys? Kabarin nih guys yuk. Yuk. Oi, ngapain sih nih? Nanti kemasukan arwah lagi lo. Mending kita ke kelas sekarang. Enak aja lu ngomong. Ini gue lagi bingung. Kenapa ya gue jomblo terus? Waduh, gua kira apa? Iya gak jelas banget lu kan kita lagi ngerjain PRK. Guys. Gua duluan ya. Iya, Mau duluan ya buru-buru, guys. Kita mau belum tugas. ngerjain tugas Duluan nih ya. duluan ya. Dadah. Gue bercanda doang tadi. Ini gue ada masalah PRK kemarin kan dikasih tugas. Disuruh bikin tol, tapi gimana caranya sih hewan-hewan yang di sana tuh gak keganggu sama pembuatan tol itu. Gue tuh bingung gimana caranya. Ada ya elah itu masalah kecil Cip. Masih paham ya? Gimana? Kami kita Coba, bakar nih, kita bakar nih. Jelasin deh. Mana tuh caranya? Jangan gampang-gampang mulu lu, Meg.
gue tuh kayak inget tuh ada satu metode, cuman nggak tahu tuh rincinya apaan, gue lupa. Nah bener banget Ngen, nama metode yang lu lupa tadi itu namanya adalah metodologi for solving engineering problem. Nih di metode ini tuh ada 4 langkah. Yang pertama ada assemble, terus ada analyze, calculate, sama finalize. Bener banget kok. Tapi apaan tuh? Nah, kasih paham nih. Gampang Cip. Kayak yang tadi Furkon bilang nih, yang pertama lu harus assemble, lu kumpulin nih data-data informasi yang diperluin buat kayak yang tadi lu bingungin jalan tol satwa itu, kayak misalnya informasi tentang satwa yang bakal dilindungi. Terus yang kedua kayak kalau misalnya nggak ada jalur satwa ini tuh kira-kira bakal kayak gimana pengaruhnya ke jalan tol tadi. Nah abis lu udah kumpulin data informasi itu, lu lanjut ke analyze, dimana lu kayak ngasumsiin aja jalur mana yang kira-kira cocok buat satwa-satwa tersebut bakalan lewat nantinya. Berarti selanjutnya tuh calculate kan sama finalize, bener nggak sih? Bener. Kalau di calculate itu berarti kayak bisa kita butuh sumber daya manusianya berapa, terus kayak bahannya kita butuh apa aja dan berapa, terus sama kayak konsep dari si jalan satunya itu mau kayak gimana gitu kan. Terus terakhirnya udah deh jadi kita bisa bikin. Simple banget gak sih? Oh gitu. Karena gampang ya? Segampang itu ya ternyata. Cuma kelar malam juga. Beres nih. Ya udahlah, kita mending langsung ke kelas yuk. Ya udah yuk. Kelas aja yuk. Juga ya. Iya. Jauh juga ya. Dingin banget. Udah ada ini ya. Halo guys. Ini biasa statistika, tapi udah beres nih, mantap banget. Ih, keren banget. Aduh, ini susah banget sih. Tugas statistika banyak banget, nggak beres-beres deh. Pusing jadinya. Tugas statistika. Iya. Ih, yang berat itu mah gampang. Ini gue 2 menit jadi. Kok bisa sih? Gimana caranya tuh? Lah, lu pakai apaan? Pakai kertas sama kalkulator doang. Ada tahu aplikasi. Itu tuh memudahkan banget. Jadi bisa solving linear equation tuh lebih mudah. Salah satu tuh pakai mini tab di laptop. Kalau nggak, kalau lu nggak punya pakai Excel aja dah, bisa tuh, mantap. Oh gitu. Iya, jadi kalau lu kan ngitungnya satu-satu ya, ribet banget. Itu mah tinggal dimasukin datanya, lu masukin fungsinya, jadi jebol. Gila, keren banget. Ini tab, Excel, Bisa. mantap. Jadi semua masalah yang kita bisa diselesaikan dong. Yoi, dengan cepat dan mudah. Jenius banget temen gue. Lihat. Keren. Kamu punya masalah, aku punya masalah, semua punya masalah. Aduh pusing jadinya, tak pernah ku terlukan, walau rintangan menghadap. Masalah kayak begini, hanya 4 solusinya. Pertama, assemble dulu infonya, biar tahu apa masalahnya. Kedua, analisis masalahnya, kita buat dulu asumsinya. Habis kedua itu kalkulasi datanya. Kalau udah begitu, masalah terselesaikan. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadap. Masalah kayak begini, hanya 4 solusinya. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau ada masalah begini. Semoga video ini
punya masalah.